Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke, ya selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas sebuah informasi yang sangat menarik. Ya, saya tunjukkan kepada saudara dulu. Ya, ini ya, namanya Musa Kerantonio. Ya, ini adalah dulunya ya, dia ini pembawa acara PCTV ya. PCTV ini adalah TV milik, Zakir Naik. Ya, dan dia ini juga salah satu murid ya, murid dari Zakir Naik yang boleh dibilang sangat dipuji-puji, sangat disanjung-sanjung oleh uklim-uklim di seluruh dunia, termasuk disanjung oleh uklim-uklim yang ada di Indonesia. Oh, ini karena dia ini, kalau saya nggak salah awalnya seorang Kristen, lalu dia mualaf, ya, mualaf masuk Islam dan rupanya dididik oleh Zakir Naik. Ya, ini ya, dia ini salah satu host TV loh. Host TV yang sering nongol di TV milik Zakir Naik, ya namanya PAC TV. Ya kawan-kawan, ini fotonya ini ya. Ya, lalu ini ya, former PAC TV, host Musa, ya Karentonio Lev Islam, tinggalkan Islam. Dia ini seorang host ya, yang memang TV ini khusus TV yang membahas tentang Islam, ya. Dan kita tahu Zakir Naik selalu tampil di TV ini, ya. Dan berita yang kita peroleh, ya, akhirnya dia ini masuk ya, menjadi anggota ISIS, ya. Dia masuk anggota ISIS, lalu dia ditangkap kalau saya nggak salah, dan akhirnya dia sadar. Dia sadar tindakan dia seperti ini adalah akibat dari dia mempelajari kitab itu, ya. Ketika dia sadar, ya, kawan-kawannya, akhirnya beritanya adalah, ya, dia tinggalkan Islam. Dan saat ini setahu saya, berita terakhir dia tidak masuk Kristen juga, tapi dia sekarang jadi ateis. Ini dia, ya, beritanya ya. Dia mengatakan bahwa dia sebut Islam identik kekerasan dan Al-Quran adalah jiplakan. Musa Kirantonio pilih murtad. Dia murtad, tinggalkan Islam. Ya, saat ini dia jadi ateis. Ya, lalu sebelum kita bahas informasi itu, ini juga sebuah informasi juga dari situs apa ya, Nairal Land ya, ini dari, bahasa Inggris tapi saya sudah translate ini ke bahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas ini ya, dia ini host dari PCTV milik dari Zakir Naik ya kawan-kawan ya. Dan judul ini mengatakan bahwa ya mantan pembawa acara PCTV Musa Kerantonio meninggalkan Islam. Islam untuk Muslim ya. Jadi dia sadar ya, dia sadar bahwa apa yang dia pelajari selama ini ternyata justru membawa dia kepada kehidupan yang keras, ya, menjadi orang yang brutal, tidak membuat akhlaknya semakin baik, semakin mulia, tapi semakin rusak. Ya kawan-kawan ya. Oke, nanti saya akan
kasih berita ini, kawan-kawan yang pengen gabung, ya, pengen join silakan masuk ya. Linknya saya kasih di, live chat dan, kawan-kawan dukung terus ya pelayanan kami, pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan, ya. Ini saldo terakhir ada Rp30.213.461, ya. Pembangunan kita saat ini sedang dalam tahap, eee, pendirian tiang ya, tiang, beton. Nah ini kemarin peresmian bersama Pak Kepala Desa, ya. Kawan-kawan dukung ya, supaya pembangunan rumah ibadah ini cepat selesai dan kami bisa beribadah di tempat yang lebih nyaman lagi ya. Ya bisa langsung dukung, lewat Yayasan Christotes Agaves atau ada di, link apa namanya, deskripsi video ya. Oke, nah udah bergabung sama kita nih Piong 77. Halo Pak Piong, salam waras. Salam, selamat wara, Ya, salam puji. waras, Pak Pel, Apa kabar luar apa kabar? biasa. Iya, Iya, kabar baik ya? temanya menarik ini, karena Ya, sangat strategis ya, namanya asistennya Zakir Naik. iya, seorang asisten, seorang yang, apa ya, host ya, murid Zakir Naik sendiri. Bayangkan kawan-kawan, seorang murid Zakir Naik saja sudah sadar dan waras. Anda kapan warasnya? Kok Anda masih menjadi, pemuji? Ya gitu kan. Ya, kita lanjut ya. Ini informasi, dia menyebut ya, ketika dia mempelajari, ya ini menurut versinya, eee, Kirantonio ya, jadi bukan menurut versi kita, tapi menurut versi Musa, setelah dia mempelajari Islam, ya, dia mengatakan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Betul apa betul? Ya entahlah ya. Dan karena yang mengungkapkan ini orang yang mempelajari Islam. Dan dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah jiplakan. Wah, ini terang-terang loh dia mengatakan jiplakan. Ya. Oke. Ini dimuat pada tanggal 1 bulan 4 2022. Berita ini ya, 2022 ya. Ini sosok si Musa ini ya kawan-kawan ya. Dia salah seorang gerbong ISIS dan dia ini sangat dicintai juga ya oleh orang-orang Indonesia sebagian yang suka dengan kekerasan tentunya. Ya, orang-orang Indonesia yang menggunakan agama untuk kekerasan, mereka suka sekali ya dengan si Musa ini kawan-kawan. Ya, ini Australia ya, Australia, arahmah.id. Musa Kerantonio, tokoh Islam berpengaruh di Australia, menyatakan keluar dari agama Islam setelah 17 tahun memeluk agama itu, ya. Lalu Kerantonio secara terbuka menyatakan memilih keluar dari Islam ketika diwawancara Greenwood, seorang jurnalis di The Atlantic, dan diangkat ya di media itu pada 31 Maret 2022 ya. Dalam wawancaranya dengan Wood ya, Kerantonio mengaku selama di penjara telah membaca kembali. Wah, jadi selama ini dia cuma dengar-dengar mungkin, tapi saat ini dia membaca kembali. Jadi lebih intens, lebih serius membacanya ya, membaca kembali Al-Quran dengan teliti dan rinci. Halo, apakah kalian sudah membaca Al-Quran dengan teliti dan rinci? Atau kalian membaca tapi tidak mengerti artinya? Makanya ustadz siapa namanya mengatakan, orang Indonesia itu katanya seperti keledai. Tahu membaca Al-Quran tapi tidak tahu isinya. Itu kata ustadz siapa namanya? Pak Pio masih ingat nama ustadznya Pak Pio? Apa, si musisi Tumorang kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ya, pernah mengatakan itu. Muncir ya, iya. Ya, Ya. musisi Tumorang ya. Ya, jadi kita hanya mengutip pernyataan mereka. Dalam kesimpulannya, dia menyebutkan bahwa Islam identik dengan kekerasan. Ini versi yang dipelajari oleh si Musa ini. Dan Al-Quran merupakan hasil jiblakan, bukan ya buatan Allah. Jadi kawan-kawan, dia ini ya seorang tokoh muslim terpengaruh, ya berpengaruh di Australia, bukan kaleng-kaleng. Bahkan dia ini ya menjadi host dari TV-nya Zakir Naik yang dipuja-puja ya, bahkan pernah diundang oleh Yusuf Kala ke Indonesia. Ya. Dia dengan tegas mengatakan, dalam kesimpulannya dia menyebutkan bahwa Islam identik dengan kekerasan
dan Al-Quran merupakan hasil jiplakan, bukan buatan Allah. Gimana nih? Geger nggak nih? Atau biasa-biasa aja? Ya, saya sih, eee, kaget juga ya, gitu kan. Ya, saya lebih suka menamakan, saya lebih suka menemukan ini semua 17 tahun lalu. Wah, jadi dia semacam menyesal, "Kenapa sih saya baru menemukan ini setelah 17 tahun kemudian?" Gitu loh. "Kenapa saya tidak menemukan ini di awal-awal 17 tahun itu?" Gitu loh, ya. Kenapa sudah 17 tahun saya ikuti, ya saya pelajari, saya masuk agama ini, baru saya tahu hasilnya seperti ini ya. Ini keterangannya sebelum pindah agama ke Islam. Berarti Jadi awalnya Pak intinya, Pavel, mohon maaf saya potong, awalnya ya, Kristen ya? iya, awalnya dia seorang Kristen kalau saya nggak salah, saya pernah baca ya. Seorang Kristen lalu dia, menjadi seorang mualaf. Ya gitu. Jadi intinya Pak Piong, kalau saya melihat di sini semacam seolah-olah dia itu menyesal sekali. Kenapa sih saya Menyesal, tidak tahu betul. kenapa sih saya tidak tahu dari awal gitu loh, kalau ajaran ini seperti ini gitu. Kira-kira begitu ya. Sehingga dapat ya terhindari banyak masalah. Oh, jadi dia mendapatkan banyak masalah ya gara-gara, mengikuti ajaran ini, kira-kira begitu. Ungkap ya Serentanio kepada The Atlantic, ya seraya menyatakan bahwa selain keluar dari kelompok Islam State ISIS, dia juga keluar dari Islam. Jadi dia bukan hanya keluar dari ISIS, sekaligus keluar dari Islam. Wah, ini menarik, semakin menarik ini. Dia sebelumnya ragu-ragu untuk mengumumkan ya kemurtadan dia ke publik. Sebab dia merasa ya yang tidak suka pasti akan menganggapnya memilih murtad karena ingin cepat keluar dari penjara. Bukan karena ya siap mati dibunuh para militan Islam. Ya betul ya. Kalau dia kan seorang gerbong dari ISIS ya. Bahkan dia Islam terpengaruh ya yang memiliki pengaruh besar di Australia. Ketika dia mengumumkan dia murtad, tentu ini akan menjadi gempar. Ada yang benci dia, ya karena Dhani mengatakan orang yang meninggalkan Islam itu halal darahnya. Ya, dan dia pasti akan berpikir 2 kali untuk mengakui kalau dia ini udah murtad keluar dari Islam. Karena apa? Para militan Islam atau orang-orang yang radikal pasti akan mencari dan membunuh dia. Itu jelas. Makanya sebenarnya ini dia mengumumkan untuk murtad ini adalah mempertaruhkan nyawa kawan-kawan. Ya, ketika ditanya terkait Al-Quran hasil jiblakan, Serantonio menjelaskan terkait sosok Zulkarnain yang dimuat dalam surat Al-Kahfi. Menurutnya, sosok Zulkarnain bukanlah Alexander Agung sebagaimana banyak diyakini umat Islam. Justru kisah Alexander Agung dalam versi bahasa Aram dijiblak Al-Quran. Wah, jadi kisahnya Alexander Agung ya dalam versi bahasa Aram dijiblak Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menurut dia menjiblak kisah Alexander Agung. Jadi sosok Zulkarnain ya itu bukan Alexander Agung. Mereka sering mengait-ngaitkan Zulkarnain ini dengan Alexander Agung. Tapi justru sebenarnya kisah Alexander Agung ya yang dijiblak oleh Al-Quran menurut Musa ini. Zulkarnain sama sekali bukan orang yang nyata. Tetapi lebih didasarkan pada kisah fiksi Alexander Agung. Karena hal itu saya hanya memiliki satu kemungkinan kesimpulan. Al-Quran tidak diilhami secara ilahi ungkapnya. Wow. Lalu Serantonio juga menyatakan bahwa hampir semua program di penjara di Australia di seluruh dunia adalah buang-buang waktu. Mereka menyajikan argumen tandingan terhadap jihadisme yang dapat dengan mudah dibantah para jihadis. Jadi kawan-kawan, makanya sekarang ini muncul ustadz-ustadz yang klaim bahwa apa itu, eee, Borobudur itu katanya dibuat oleh Salomo lah, ya kan. Lalu Patimura, ya kan. Dijiblak adalah, seorang
Islam, dan lain sebagainya ya. Jadi kemungkinan dulu juga begitu, suka jiplak-jiplak, akhirnya jadi sebuah kitab suci. Apakah seperti itu ya? Karena sekarang ini banyak loh, sejarah diputarbalikkan. Para pahlawan kita ya, yang Kristen dibilang semua Islam. Ya begitu kawan-kawan ya. Mengenai, penulis Richard Darwin, yang dia ikuti sejak menjadi ateis, Ser Antonio mencatat bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dawkins terkait Islam. Dawkins ya mengutip kitab suci yang mengklaim para martir akan diberikan 72 perawan di surga. Hadis itu tidak sahih, kata Ser Antonio. Wah, gimana nih ya yang sedang iming-iming pengen dapat 72 bidadari gimana nih? Katanya itu tidak benar ya, itu bukan hadis sahih ini ya. Ya kan banyak kan orang yang mau mati bunuh diri ya kan, mau bom bunuh diri. Demi apa? Demi 72 bidadari. Ah, ternyata katanya itu hadis tidak sahih. Wah, makin ribet ini. Bagaimana ini, eee, ubing-ubing yang doyan kawin di surga ini, ternyata itu bukan hadis sahih loh. Dalam wawancaranya dengan The Atlantic, ya Ser Antonio pun menceritakan usahanya untuk mempengaruhi dua jihadis di penjara dengan menjelaskan mekanisme dunia tanpa pencipta. Ser Antonio memeluk Islam pada usia 17 tahun. Sebelumnya dia dilahirkan dengan nama Robert ya Ser Antonio dan tinggal di keluarga Kristen Katolik Irlandia. Jadi dia ini seorang Katolik Papiong. Ya. Jadi umur 17 tahun dia adalah ya 17 tahun ya, dia adalah seorang Katolik, lalu dia di umur 17 tahun dia menjadi Islam. Menurut pihak berwenang Filipina, ya pernah Ser Antonio melakukan perjalanan ke Filipina pada tahun 2013 dan menggunakan YouTube untuk mempropagandakan jihad dan mendukung ISIS. Dia kemudian dideportasi pada Juli 2015 menyusul tindakannya itu. Lalu Ser Antonio dan 4 orang lainnya ditahan, kemudian ditahan oleh otoritas Australia pada Mei 2016 karena diduga berencana berlayar ke Indonesia dengan tujuan berhubung dengan ISIS di Suriah. Jadi Indonesia pun menjadi target dari Ser Antonio ini. Jadi jangan heran ya, banyak sekali orang Indonesia yang kagum, yang membangga-banggakan mualaf ini kita kira ya. Karena apa? Mereka merasa bahwa dalam tanda kutip ya, sebagian orang merasa bahwa dia ini adalah seorang pembela agama Islam, ya. Selama dibui di Port Philippine ya, Melbourne pada Juni 2021 dia menyatakan bahwa dirinya tidak lagi mendukung ISIS. Dia menyesal telah berkontribusi dalam mempropagandakan jihad dan menyuruh muslim untuk pergi berperang ke Suriah dan Irak. Ya kawan-kawan, memang ketika Anda waras, ketika otak Anda sudah mulai lurus ya, sebenarnya perbuatan membunuh, perbuatan menghabisi nyawa orang dengan alasan apapun, ya, apalagi dengan alasan membela Tuhan, wow, itu berbahaya loh. Berbahaya sekali, ya. Makanya kita di dalam kekristenan, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dibela dengan cara pedang. Makanya ketika Petrus memotong telinga prajurit ya Romawi yang menangkap Yesus, Yesus marah loh sama si Petrus. Bahkan Yesus suruh dia untuk menyarung pedangnya dan telinga dari prajurit itu disambungkan kembali oleh Yesus. Di sini memperlihatkan kepada kita bahwa melakukan kekerasan pembunuhan dengan dalih membela Tuhan ya menurut ajaran Kristen itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Bahkan ketika Yesus ya disalibkan, dianiaya, sebelum dia mati dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus bukan hanya teori. Sebelum dia mati dia sudah mengatakan, kasihi musuhmu. Ya, ampuni mereka. Itu bukan hanya teori doang, dia praktekkan. Ketika dia dianiaya, ya, dicaci maki, dicambuk, apakah dia membalas? Tidak. Tetapi dia mengatakan,
Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Kalau pikiran Anda jernih, murni, waras, hati nurani Anda masih bersih, saya percaya tindakan membunuh, menghalalkan darah orang, itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Tindakan yang tentu sangat-sangat, dibenci Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, "Jangan membunuh." Itu perintah Tuhan. Ah, dan akhirnya setelah 17 tahun, ya, Musa, Ser Antonio memilih untuk murtad dan dia mengatakan, Islam identik kekerasan.